Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Konvoi bawa sajam dan serang warga. Belasan anggota geng motor di Kota Makassar ditangkap polisi. 3 orang yang diduga memperkosa seorang siswi SMP di Kabupaten Goa ditangkap polisi. Sambut Idul Adha, pemerintah Kabupaten Sinjai gelar gerakan pangan murah. Yang menjelang Hari Raya Idul Adha, hewan-hewan kurban di Kecamatan Pangkajene mendapat pengawasan dan pemeriksaan ketat dari pemerintah Kabupaten Pangkep. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesehatan dan kelayakan sapi sebelum disembelih. Sapi dan kambing milik pedagang hewan kurban di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep diperiksa oleh petugas dari Dinas Pertanian. Pemeriksaan jelang Idul Adha ini dilakukan secara menyeluruh mulai dari fisik hewan, kondisi kandang, hingga kelengkapan dokumen kesehatan. Meski Kabupaten Pangkep tercatat sebagai wilayah bebas PMK atau penyakit mulut dan kuku, pengecekan rutin tetap digelar untuk mencegah penularan dari daerah luar. Dinas Pertanian sudah 2 minggu ini turun memantau dan mengecek kesiapan dan juga terkait masalah kesehatan sapi, khususnya sapi kurban dan juga sapi-sapi masyarakat yang ada di lapangan, di peternak, dan begitu juga yang ada di pedagang-pedagang sapi. Berdasarkan data Dinas Pertanian, jumlah sapi yang tersedia untuk kebutuhan kurban tahun ini di wilayah Pangkep mencapai 1.000 ekor. Jumlah itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan pembeli dari luar daerah. Namun, meski stok mencukupi dan kondisi hewan sehat, minat masyarakat membeli sapi kurban tahun ini menurun. Kalau untuk minat pembeli sendiri Pak, untuk tahun ini tuh seperti apa? Ya, ada saya lihat. Agak turun ya? Iya, agak turun Pak ya? Iya. Kalau biasanya tahun-tahun kemarin itu laku berapa Ada Pak? sekitar 70, nah baru sekitar 40 yang ada. Yang ada pembelinya? Iya, baru sekitar 40 yang ada pembeli. Pemeriksaan akan terus dilakukan hingga Idul Adha. Pemerintah juga menggandeng kepolisian untuk memantau lalu lintas hewan kurban yang masuk dari dan keluar daerah Pangkep. Langkah ini dilakukan demi menjamin hewan kurban yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak untuk dimakan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ya, sambut Idul Adha, pemerintah Kabupaten Sinjai menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini digelar sebagai upaya menstabilkan harga bahan pokok dan membantu masyarakat. Gerakan pangan murah digelar di halaman kantor Dinas Pertahanan Pangan Kabupaten Sinjai pada Rabu pagi lalu. Kegiatan ini juga untuk menyambut Hari Raya Idul Adha pada pekan ini. Warga pun langsung memadati lokasi. Berbagai bahan pokok di sini dijual dengan harga terjangkau, seperti telur, minyak goreng, cabai, sayuran, bawang merah, dan bawang putih. Pemkab Sinjai mengaku pasar ini menawarkan harga lebih murah dari harga pasar. Program ini merupakan bagian dari agenda nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berharap program ini dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga masyarakat dan menjaga stabilitas harga pangan di tengah gejolak inflasi. Pasar murah ini dalam rangka bagaimana bisa menetralisir harga-harga yang terkena inflasi selama ini. Inflasinya ya, itu salah satunya. Kemudian juga dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan pokok masyarakat. Alhamdulillah ini teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan, dari perpajakan dari Bapanas di Kabupaten sudah melaksanakan gerakan pangan murah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa meringankan beban masyarakat. Karena kelihatan tadi cabai sudah turun, telur juga sudah turun, kemudian wortel apa semua jauh daripada harga-harga yang ada di pasar. Gerakan pangan murah akan terus digelar. Ini sebagai upaya menekan lonjakan harga dan memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ya, untuk meningkatkan minat olahraga bulu tangkis, PBSI Kabupaten Sinjai menggandeng pelatih asal Cina untuk memberikan pelatihan langsung kepada siswa sekolah dasar. Pelatihan ini diharapkan dapat melahirkan bibit atlet bulu tangkis sejak usia dini. Bertempat di SD Negeri 3 Sinjai, pengurus PBSI Sinjai menggelar pelatihan dasar bulu tangkis bagi siswa-siswa sekolah dasar. Pelatihan pun diberikan langsung oleh pelatih klub anak dari Cina yang juga putra daerah Sinjai. Pelatihan meliputi teknik dasar dalam bermain bulu tangkis, mulai dari cara memegang raket hingga teknik memukul shuttlecock yang benar. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan olahraga usia dini. Diharapkan pelatihan ini dapat mendorong agar siswa tertarik menekuni olahraga bulu tangkis. Saya mengajarkan siswa cara memegang raket, cara memukul bola. Sudah berapa tahun melatih di Cina? Sudah 2 tahun. Untuk saat ini saya belum tahu bagaimana prestasi Sinjai karena masih sangat sedikit orang yang ingin latihan bulu tangkis. Masih sangat sedikit nih. Padahal latihan bulu tangkis ini kedepannya sangat menjanjikan. Tetapi masih sangat sedikit yang ingin berlatih bulu tangkis. Selain menanamkan kedisiplinan anak, latihan bulu tangkis juga membantu mengembangkan ketangkasan, kekuatan fisik, serta daya tahan tubuh siswa. Tentunya kedatangan pelatih dari Cina ini merupakan motivasi bagi siswa-siswi kami untuk lebih meningkatkan minatnya di bidang olahraga. Semoga kedepannya dapat menjadi salah satu olahraga yang diminati banyak siswa, mereka juga bisa menoreh prestasi dalam bidang olahraga bulu tangkis. PBSI Sinjai berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan usia sejak dini. Ini guna mencetak atlet bulu tangkis berprestasi agar Indonesia bisa berkompetisi di dunia internasional. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Sebuah destinasi wisata di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Pangkep dibangun di atas lahan tidur. Wisata di atas air ini bisa menjadi alternatif mengisi liburan Anda di akhir pekan. Dibangun di atas empang yang terbengkalai, wisata mancing Bulu Cindea di Kecamatan Bongoro, Kabupaten Pangkep kini jadi lokasi berlibur favorit warga di akhir pekan. Pengunjung tak hanya datang untuk memancing, tapi juga untuk menikmati panorama dan udara segar yang disuguhkan sambil menikmati hidangan. Pengunjung juga bisa menunggu matahari terbenam. Suasana asri, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Seluruh bangunan di lokasi wisata ini menggunakan material bambu. Ini untuk menciptakan kesan alami dan sejuk di tengah suasana pedesaan. Ya, baru pertama kali nih. Gimana Kak sensasi kunjungan ke sini Kak, dan makanannya gimana? Ya, kalau tempatnya memang unik ya, karena ini empang, kemudian ada banyak mangrove, jadi sangat sejuk di sini tempatnya. Apalagi kalau sore hari kita bisa melihat sunset mungkin, tapi sayang ini mendung jadi tidak kelihatan. Dapat info lokasi dari mana? Tahunya sih di media sosial ya Mas ya, karena cukup viral sih. Makanya coba di sini dan lumayan bagus tempatnya. Pada hari libur, jumlah pengunjung bisa mencapai ratusan orang. Bahkan lebih dari 3.000 pengunjung tercatat di minggu pertama pembukaan. Dengan memanfaatkan kearifan lokal dan tentunya mencari lahan-lahan tidur untuk dijadikan tempat wisata dan kuliner. Pemanfaatan lokasi lahan tidur yang dijadikan tempat wisata ini diharapkan dapat menjadi pemasukan bagi desa dan warga sekitar. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Laporan
tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.